Halo, Ibu akan jelaskan atau mereview kembali mengenai tentang materi biologi kelas 12 tentang materi genetik. Nah, sebelumnya kemarin Ibu sudah kasih kalian video, dan hari ini untuk pembelajaran kita, Ibu akan kasih kamu audio saja dulu, karena kamu sudah lihat videonya kan, sudah dengar sendiri, dan ini juga Ibu akan review lagi mengenai materi genetik. Nah, sebenarnya materi genetik itu kan terdiri dari 3, ada kromosom, ada gen, ada DNA, dan RNA. Nah, sebenarnya materi genetik itu sebuah informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup, yang dimana informasi itu nanti akan dapat diturunkan pada keturunannya. Berarti dia didapat dari si induknya, kemudian diturunkan kepada anaknya. Begitulah dia selanjutnya. Sudah kepada anak, baru kepada cucu. Nah, materi genetik ini juga disebut sebagai asam nukleat, atau juga merupakan faktor dari hereditas. Hereditas itu merupakan pewarisan sifat, ya. Nah, jadi kan ada 3 tadi materi genetik, ada kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, untuk kromosom yang pertama kita bahas materi genetik. Yang pertama itu adalah kromosom. Nah, kromosom ini sebenarnya dibuat dari gen dalam bentuk kromosom. Inilah nantinya yang akan membawa sifat-sifat suatu organisme, cuman dia dibuat dalam bentuk kromosom gitu. Dia bendanya, ya. Nah, jadi kromosom ini kalau pada makhluk hidup dia terdapat ada 46 buah, ya. Ada 46 buah sel tubuh. Kromosom juga ada terdapat 23 pasang kromosom XX dan 23 pasang kromosom XY, ya. Nah, kromosom yang 23 pasang itu merupakan kromosom sel gamet, sel kelamin. Nah, sel kelamin yang XX sama sel kelamin XY. Jadi ada 23 pasang masing-masing gitu. Sel tubuhnya ada 46. Nah, lalu apa sih itu kromosom? Kromosom itu sebenarnya adalah benda-benda halus yang bentuknya seperti batang atau bengkok. Dia juga dapat menyerap warna. Dan kromosom ini juga berada di nukleus, ya. Oke. Kemudian kromosom itu berasal dari kata kroma dan soma. Kroma artinya warna dan soma artinya badan, gitu. Jadi kromosom juga ini terdiri atas dari 2 bagian. Ada bagian yang pertama, itu namanya adalah sentromer atau kinektor, ya. Yang pertama namanya sentromer atau kinektor. Ini adalah sentromer ini adalah pusat kromosom yang bentuknya bulat. Nah, kalau kalian pernah nengok sebuah pokoknya dia bentuknya bulat. Jadi biasanya sentromer ini dia bentuknya bulat, cuman letaknya ada di tengah, dan bisa untuk lengan-lengannya itu bisa berada di atas, di bawah, di samping kiri atau di samping kanan. Nah, itu dia. Jadi sentromer ini dia letaknya di pusat atau di tengah dan bentuknya bulat, ya. Kemudian yang kedua, bagian kromosom yang kedua itu adalah namanya lengan kromosom, ya. Lengan kromosom ini dia mengandung kromonema dan gennya itu berjumlah 2 buah atau sepasang. Oke. Jadi yang Ibu bilang tadi, yang dia bisa ke kiri, yang dia bisa ke kanan, dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah, itu termasuk dari lengan kromosom, gitu ya. Kemudian untuk
untuk bagian-bagian dari kromosom itu akan Ibu sampaikan besok untuk materi selanjutnya. Karena kenapa? Kromosom ini sebenarnya ada gambarnya. Nanti aja Ibu jelaskan sekalian dengan Ibu buat video ya, bagaimana bentuk-bentuk dari kromosomnya, macam-macamnya, dan apa saja sih komponen dari penyusun kromosom ya. Bagaimana jumlah kromosom. Nah, nanti itu dia jumlah kromosom ada misalnya jumlah kromosom itu nanti kita pelajari jumlah dari kromosom makhluk hidup ya. Jadi macam-macam manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan juga punya kromosom. Nah, itu dia. Nah, sampai di sini tentang materi genetik. Cuman ini ada tugas sama kalian. Yang mau Ibu tanyakan adalah, dan tugas ini tolong kalian jawab di kolom komentar dari CR. Tidak usah pindahkan ke buku, kalian cukup buat dan ketik saja di kolom komentar ya. Nah, yang pertama itu gampang saja. Kita tahu, seringlah kita dengar kalau untuk membuktikan apakah dia benar memang anak dari ibu atau ayahnya, kalian pernah dengar kan yang namanya tes DNA? Nah, itu dia yang Ibu tanyakan. Mengapa sih supaya kita mengetahui apakah dia itu seorang anak dalam suatu keluarga, apakah benar sih dia itu orang tuaku atau tidak? Betul nggak ya dia mamaku atau bapakku gitu? Nah, mengapa sih harus menggunakan yang namanya tes DNA? Kenapa? Kasih alasanmu di kolom komentar. Terima kasih.